Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian, dan terima kasih telah bergabung di room saya. Jadi hari ini saya akan melakukan diseminasi pada kegiatan PCT Jabar batch 6. Untuk materinya saya mau memberikan materi tentang presensi online dengan Google Form. Kenapa misalkan harus online ya? Karena efek dari COVID-19 ini semua aktivitas itu dilakukan secara online kebanyakan. Yang asalnya harus tatap muka, harus bertemu, sekarang harus online. Nah, maka untuk absen pun sama. Yang asalnya kita mengabsen di kelas, sekarang harus absen secara online via jaringan. Oke, kita lanjut. Nah, untuk presensi ini kita pakai Google Chrome. Nah, sebelum itu, kalau misalkan apa itu Google Form? Jadi Google Form itu platform khusus yang diciptakan oleh Google untuk penyediaan layanan formulir secara online. Jadi dengan Google Form ini kita bisa mengelola dan menganalisis survei dengan benar serta mendapatkan hasil instan yang tepat. Bisa merekam hasil survei dengan mengubahnya menjadi grafik atau diagram. Ya, artinya kalau misalkan zaman dulu kita misalkan mau menyebarkan angket, formulir, itu harus fotokopi dulu misalkan. Kalau misalkan banyak berarti kan berapa lembar. Nah, sekarang survei itu atau misalkan angket ini bisa dilakukan lebih cepat, yaitu dengan Google Form. Dan dengan Google Form ini berarti Ibu Bapak sekalian sudah bisa menghemat kertas ya, jadi go green gitulah. Terus hasilnya juga bisa langsung diberikan dalam bentuk grafik atau diagram ya. Kemudian di sini di Google Form juga bisa membuat polling, quick count atau bisa terus formulir pendaftaran suatu acara, kuesioner, kuis juga bisa ya, dan semuanya gratis dengan catatan punya kuota aja. Kemudian Google Form ini terhubung ke Google Drive, jadi bisa diakses dari perangkat apapun. Jadi kalau misalkan lupa tidak bawa laptop, asal bawa HP, itu bisa mengambil hasil angket kita via handphone ya. Dan datanya tidak akan hilang karena otomatis tersimpan di Google. Nah, kemudian sejarah terciptanya Google Form. Jadi sebenarnya ini tahun 2008 dulu sudah ada fitur Google Spreadsheet ya oleh Google kan. Nah, kemudian seiring dengan waktu fitur Spreadsheet ini seperti yang dilihat di sebelah sini itu ditambahkan fitur oleh Google sehingga menjadi Google Form ini aplikasi mandiri dan bisa mudah diakses lewat Google Drive ataupun di ponsel ya. Nah, sebelum kita mulai, jadi yang pertama untuk membuat Google Form ini pastikan Anda memiliki akun Google ya. Kemudian hafal passwordnya dan sudah verifikasi dengan nomor HP. Kenapa harus punya akun Google ya? Karena kita mau membuat Google Form. Dan cara membuatnya sangat mudah. Jadi Ibu Bapak tinggal masuk ke Google Drive, kemudian sini pilih new ya, dan masuk ke Google Form. Jadi kalau misalkan lihat gambar di sini mudah, tinggal new kemudian masuk ke Google Form. Kemudian untuk langkah-langkahnya, yang pertama dari Google Form ini bisa milih
yang blank ataupun yang template. Ini yang blank ya, artinya kosong. Kalau template artinya sudah ada cetakannya. Jadi tinggal disesuaikan dengan keperluan dan kepentingan dan selera mungkin ya kalau template. Kemudian nanti setelah diklik itu diberi nama ya. Bisa diberi deskripsi misalkan untuk apa gitu kan. Untuk latar belakang juga nanti kan bisa dirubah, tidak harus polos formulirnya. Nah, kemudian untuk menambahkan pertanyaan di sini sangat mudah ya. Tinggal di sini ada question, itu tinggal klik saja pertanyaannya apa ya. Dan ini bebas mau pilihan ganda, mau jawaban singkat, kotak setuju atau tidak, daftar pilihan, daftar checklist ya. Itu nanti bisa dipilih, dan ketika kita membuat pun nanti Google akan membaca ini pertanyaannya apakah dia pilihan ganda atau misalnya apa jawabannya apakah harus berparagraf, ada paragraf panjang gitu kan. Dan di sini ada question, ada respon. Jadi setelah bertanya nanti dilihat respon dari setelah kita mengirimkan formulir tersebut. Nah, dan ini langkah-langkahnya. Ya, tadi gambarnya, sekarang langkahnya. Nah, kemudian di sana ada tombol require, artinya bisa apakah wajib diisi atau tidak. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di sini. Ya. Ini contohnya, misalkan ini judul formulirnya. Ya. Kemudian di sini ditulis. Ya, opsional deskripsinya apa, misalkan judulnya kuesioner kegantengan. Nah, ini deskripsinya apa, mempertanyakan misalkan kegantengan Anda. Nah, terus tinggal tulis pertanyaannya, apakah Anda ganteng misalkan. Nah, di sini pilih apakah, kalau memakai multiple choice berarti harus ada pilihannya, pilihan 1, pilihan 2 dan seterusnya. Kemudian di sini ada di bawah ada wajib dijawab atau itu required ya. Artinya kalau misalkan ini tidak kita aktifkan, tidak dijawab pun tidak apa-apa. Nah, ini ada tombol plus untuk tambah pertanyaan, kemudian T untuk tambah judul, yang ini untuk menyisipkan gambar, kemudian ini menyisipkan video, sebenarnya itu tambah section. Ya. Nanti kalau misalkan lebih jelasnya kita di akhir penayangan ini kita akan praktik. Ini tampilan Google-nya juga ya. Jadi artinya pembuatan formulirnya sangat cepat, dia bisa menduplikat pertanyaan sehingga tidak harus misalkan diketik berulang kali ya. Terus kalau misalkan mau diganti pertanyaannya, misalkan kita sudah menentukan ini pilihan ganda, mau di kotak centang bisa ya. Kemudian cara mengirimnya cukup mudah, tinggal send ya, artinya kalau formulirnya sudah beres silakan dikirim atau misalnya di pojokan atas ada send, dikirim, dan nanti akan muncul linknya. Nah, itu linknya itu silakan bisa dikirim ya. Nah, jika misalkan ibu bapak mau meminta email, di setting di sini ada general, itu silakan diklik collect email. Artinya formulir ini wajib memberikan email. Kemudian di bawahnya ada require sign-in, limit 1 respon. Artinya kalau ini kita checklist, hanya satu kali kesempatan untuk membuat atau untuk mengirim formulir. Ya, kalau ini tidak diklik, misal orang itu bisa berulang kali. Kemudian di sini di setting di sini ada presentasi, jadi bisa ini umumnya, bisa juga untuk kuis, dan ini bisa untuk kuis Google Form ini juga, atau kita tes ya, ulangan gitulah kalau misalnya. Nah, kemudian kalau misalkan sudah beres ya, itu silakan dikirim ke menu kirim. Nah, kemudian di sini kalau misalkan
pengirimnya terbatas, jadi silakan ibu bapak mengirimkan berdasarkan email yang ada ya. Tapi kalau misalkan tidak pun tak apa-apa. Kemudian selanjutnya bisa mengirim formulir ini dengan URL. Jadi link yang tadi itu kita copy atau bisa dipendekkan dulu untuk nanti dikirimkan ke yang bersangkutan ya. Kalau bisa juga Google Form ini dikirim via medsos ya, tinggal diklik saja nanti salah satu ikon medsos yang nanti tersedia. Dan setelah misalkan disebar formulir tersebut, Anda bisa melihat hasilnya di sebelah kiri ada respon ya, nanti kelihatan hasilnya seperti apa. Kemudian kalau hasilnya, kenapa misalkan saya rekomendasikan untuk menggunakan Google Form, jadi semua respon itu akan bisa kita rekap ke dalam spreadsheet ya. Spreadsheet ini nanti bisa kita ekspor menjadi file Excel ataupun PDF gitu. Sehingga mudah gitu, kita mau ngumpulin tugas, mau membuat absen ya absen gampang gitu, kita tinggal kalau sudah masuk Excel kan meskipun datanya banyak, kita bisa sortir karena menurut kriteria. Kalau misalnya ini yang mengirimkan tugas itu banyak tuh, kelas 1, 2, 3. Tapi kan karena kita bisa mengurutkan ini kelas berapa. Ini sangat mudah sekali. Ya. Jadi tinggal klik saja tanda hijau ini. Oke, demikian misalkan ulasan singkat tentang pembuatan Google Form. Berikutnya kita akan mencoba untuk berlatih membuat Google Form. Jadi sebenarnya caranya mudah ya. Oke, kita sudah masuk ke Google Drive. Jadi langkah pertama ketika membuat Google Form yaitu diklik di sini di baru. Ini kebetulan Drive saya berbahasa Indonesia. Baru, kemudian di sini pilih Google Dokumen. Oh, bukan ini yang bawah nih. Nah, di sini ada Google Formulir. Jadi di Drive pilih lainnya, pilih Google Formulir. Maka secara otomatis akan muncul ini formulir tanpa judul ya. Kita beri judul saja, misalkan karena kita mau membuat presensi untuk presensi online, maka kita bisa buat misalkan di sini judulnya presensi KBM di rumah ya. Nah, misalkan di sini bisa saja ditentukan ketika ibu hanya mengajar di rumpun apa gitu, misalkan kalau di SMK ya, kalau di kita kan sesuai rumpun, sesuai jurusan masing-masing. Misalkan tulis saja misalkan di sini teknik elektronika ya, pakai presensi, jangan lupa kita karena lagi belajar presensi ya. Nah, jika misalkan sudah di sini kan tinggal menulis pertanyaan. Nah, selanjutnya di sini ibu bapak bisa menambahkan gambar ya. Di sini kan ada tombol-tombol tuh kalau misalkan mau ditambahkan gambar. Tapi sebelumnya kalau misalkan ada yang tadi lupa belum dijelaskan, jadi di sini ini untuk presensi, untuk judul ya. Ini deskripsinya, kemudian ini tadi untuk nambah pertanyaan. Jadi sebenarnya di pinggirnya sudah ada tuh, ada pertanyaan dulu, impor pertanyaan juga bisa. Terus nambah judul, terus di sini tambah gambar, ini tambah video, dan ini untuk tambah bagian. Ya, kalau ini untuk pengaya atau add-on, nanti bisa dipakai. Yang ini untuk tema, nanti bisa ditambah temanya biar nggak polos. Ini untuk pratinjau, nanti melihat sebelum dikirimkan. Yang ini untuk setelannya. Ya, kita coba saja pertama kita tambahkan gambar biar lebih menarik ya. Nah, kita cari
misal kita cari gambar yang sudah ada saja ya, mau logo sekolah misalkan atau apa, atau kop sekolah juga bisa. Nah ini karena kebetulan Ramadan sehingga temanya bertema Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Jadi sudah bisa ditambahkan gambar. Nah kemudian kita buat pertanyaan ya. Jadi yang pertama misalkan karena ini presensi kelas, kita tulis nama siswa. Nah ini otomatis, perhatikan, otomatis si Google ini sudah menyesuaikan. Kalau nama siswa jawabannya itu singkat ya. Kemudian nah ini kita pindahkan, jadi artinya wajib diisi. Oke, kita coba menambah pertanyaan lagi. Nah selanjutnya setelah nama, kelas ya. Nah kelasnya di sini bisa menggunakan pilihan ganda ya, atau kotak, atau tidak boleh centang ya, karena kalau kotak centang berarti bisa memilih lebih dari satu, atau drop and down. Nah kita coba yang pilihan ganda dulu ya. Misal di sini kelas 10 ini elektro ya, 10 TE 1. Terus di sini 10 TE 2. Tambah lagi, jadi otomatis dia menambahkan ke bawah. Kalau sudah, selanjutnya tambah pertanyaan setelah kelas. Di sini bisa saja misalkan mau menambahkan alamat, boleh. Kita coba alamat. Nah ini lihat, nah otomatis kalau alamat Google sudah menyesuaikan untuk di sini tipenya berarti tipe paragraf, artinya jawabannya harus panjang. Ini alamat siswa. Nah kemudian kita coba jangan lupa wajib diisi ya. Nah, ini juga lupa. Oke. Nah selanjutnya kita tambah pertanyaan. Misal di sini alamat ini misalkan bisa tulis, kalau misalkan tadi alamatnya, nah sekarang kita mau mengetahui siswa itu sih tinggalnya di mana, di kabupaten mana gitu kan. Nah ini misalkan kota atau kabupaten. Nah ini kita menggunakan drop down. Nah, misalkan di sini yang pertama kota Banjar, yang kedua Ciamis ya, Ciamis ini Pak, Kabupaten Ciamis. Terus misalkan di sini Kabupaten Pangandaran. Terus di sini kabupaten yang dekat dengan Banjar, Cilacap misalkan. Kalau misalnya ada mau Tasik boleh, Kabupaten Tasikmalaya. Kali saja ada yang orang Tasik yang sekolah di sini. Nah itu karena kalau contoh ada 4. Kalau misalkan bisa ditambah lagi untuk karena ini presensi online ya, misal kita tambah pertanyaan untuk kesan selama KBM di rumah. Nah, otomatis di sini paragraf. Kemudian kita juga bisa mau menambahkan misalkan saran untuk
eh, sekolah. Mungkin ini harapan anak misalkan. Nah, jadi presensi ini kalau saya fungsikan sebagai untuk menyaring data siswa, alamatnya di mana, terus tinggalnya di mana, terus di sini ada kesan selama KBM, ini bisa dua fungsi, sebagai absensi dan juga sebagai angket untuk melihat kesan dan pun saran dari anak untuk sekolah ya. Jadi sebenarnya sangat mudah sekali ibu bapak sekalian, ke bawah sih bisa kita tambah lagi misalkan nama orang tua atau apa gitu ya, mau misalkan tambah agama atau apa. Nah sekarang kita coba lihat hasilnya seperti apa di yang tanda mata ini, pratinjau ya. Yang ini jawaban singkat, ini pilihan ganda, kemudian yang ini teks jawaban panjang, yang ini tadi drop down, yang ini teks panjang, ini juga teks panjang. Kita lihat hasilnya ya. Kita coba, karena ini terhubung dengan Google, kita bisa coba misalkan ini namanya kelasnya misalkan kelas 10 TE2. Alamatnya ini karena jawabannya panjang, misalkan alamatnya di Pamarican RT 21 RW 47 RW 4 lah, nggak apa-apa ya. Desa Pamarican, Kecamatan Pamarican ya. Jadi kalau jawaban panjang bisa sangat banyak. Kemudian ini kota kabupatennya dipilih ya. Ini Ciamis berarti ya, Ciamis. Kemudian kesan selama belajar di rumah, misalkan menyenangkan, mau bete, mau boring, mungkin bisa. Saran untuk sekolah misalkan. Nah ini ngisinya sih bisa banyak sih. Dan ini kita coba kita kirim ya, jadi nanti tampilan yang diterima oleh anak-anak pun seperti ini ya. Kita bisa gunakan ini untuk absensi, tujuannya untuk mengecek sejauh mana mereka respon terhadap pembelajaran kita ya. Dan karena ini kita belajar di rumah, otomatis kan kita perlu bukti ketika ditanya sama kepala sekolah atau misalkan bagian kurikulum melaksanakan pembelajaran di rumah tidak. Jadi kan ibu bapak sudah punya data bahwa saya sudah melaksanakan KBM, ini presensinya ya. Dan untuk tatap mukanya, kalau misalkan siswanya tidak terhalang kuota, itu kan bisa dilaksanakan dengan Pikon, dengan Webex ya. Makanya mudah-mudahan tapi kan emang terhalang kuota sih, makanya sementara kita absen ini dulu. Dan anak-anak pun responnya sangat baik, karena biasanya wali kelas atau guru itu mengabsen di grup WA, itu kan acung-acung saja gitu kan. Kalau misalkan dihapus WA-nya, itu kan kita tidak punya bukti kalau kita sudah mengabsen atau sudah berkomunikasi dengan anak ya. Kita coba kirim hasil dari pengisian formulir angket ini ya, atau presensi ini. Dan kalau misalkan tuh nanti setelah beres, di sini ada bacaan presensi KBM di rumah, terus tangkapan Anda adalah direkam. Ini akan muncul di laptop atau di handphone anak-anak sekalian. Nah, kemudian kita kembali ke Google Drive. Di sini bisa dilihat ada respon nih. Respon 1 artinya baru 1 orang yang menjawab. Ini namanya, ini kelasnya. Nanti kelihatan ini ada diagram. Kalau misalkan yang isinya banyak, ini nanti ada 3 bagian, berarti yang kelas TE1 berapa orang, kelas TE2, TE3 berapa orang. Ini alamatnya, kabupatennya, karena kita tadi ada 6 pilihan, di sini pun nanti bisa persentase dari 6 kabupaten kota tersebut ya. Kesannya pun nanti bisa kita lihat dan tanggapi ya. Nah ini hasilnya, jadi
ibu bapak sekalian, untuk presensi ini ya saya sarankan menggunakan Google Form ya, jadi lebih praktis dan ya lebih cepat, karena ditambah lagi sekarang kan harus belajar di rumah, kerja di rumah juga. Kemudian untuk mengekspornya kita tinggal klik di sini, ada visit ya, buat spreadsheet baru. Sehingga nanti nih hasilnya otomatis akan muncul di sheet di sini. Ya. Kalau di sini ada formulir tanpa judul respon, ini tinggal di mau diganti juga bisa, kalau misalkan nggak juga nggak apa-apa sih. Ya. Dan ini kita bisa bisa kita ekspor ke Excel ataupun ke PDF. Kalau misalnya formulirnya misalkan di sini kan ini tadi presensi ya, presensi online. Kalau sudah, kita tinggal klik file, kemudian download, kirim ke Excel, otomatis dia langsung download. Atau kalau mau PDF, tinggal file, kemudian download, pilih dokumen PDF. Ya, nanti akan keluar hasilnya seperti ini, ekspor. Ya, untuk memeriksanya kita cek di komputer kita. Ya, ini ada yang barusan di download ya. Yang ini bentuk PDF-nya. Udah agak loading ya, mohon maaf. Nah, bisa ibu bapak lihat ya, langsung terhubung ke atau langsung dia dikonversi ke Excel, sehingga memudahkan kita untuk melihat atau melihat hasil dari presensi tersebut. Ini ketahuan ini kelas 10 TE2. Kelas 10 TE2-nya nanti ada berapa kalau misalkan banyak yang mengisi. Ya. Dan ini untuk presensi PDF. Kalau PDF tidak bisa kita edit sembarangan, ya harus pakai Nitro mungkin kalau mau misalkan diedit lagi. Tapi kalau ke Excel itu kan bisa kita lebih mudah untuk pengolahannya. Oke, ibu bapak sekalian, mungkin itu sekilas ya tentang pembuatan presensi dengan Google Form. Jadi silakan kan jika ada yang kurang jelas atau misalkan saya menerangkan terlalu cepat, itu ibu bapak bisa langsung bertanya ataupun bisa tik di chat, bisa juga atau tapi acungkan tangan dulu, atau ini kan langsung nggak apa-apa juga lah, bebas sih, bertanya bebas tuh, gratis. Oke, terima kasih. Ternyata penjelasannya sudah jelas ya. Jadi terima kasih untuk yang sudah bergabung. Dan tadi juga udah ada yang bergabung 2 orang, mungkin dia sudah buka puasa duluan mungkin ya, udah nggak ada. Oke, terima kasih atas perhatian ibu bapak sekalian, dan mohon maaf mungkin jika penerangan saya kurang jelas atau ada kekurangan. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.